Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya dari Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Solasania Amanda dengan NIM 241102804445 dari kelas KOM 289 SP. Pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang Shannon and Weaver, model komunikasi, serta penerapannya dalam kehidupan saya. Apa itu teori Shannon and Weaver? Teori komunikasi Shannon and Weaver adalah salah satu teori komunikasi linear paling dasar yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1949 dalam konteks teknis oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Model ini awalnya dirancang untuk menjelaskan bagaimana informasi ditransmisikan melalui sistem telekomunikasi, tetapi sejak itu diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi manusia. Berikut adalah elemen utama dalam model Shannon and Weaver. Pertama ada source. Source adalah pihak yang memulai komunikasi dengan menghasilkan ide atau pesan. Contoh seorang pengirim teks. Yang kedua ada encoder atau pengirim, yaitu alat atau proses yang mengubah informasi menjadi sinyal yang dapat disalurkan. Contohnya yaitu keyboard pada ponsel yang mengubah teks menjadi data digital. Yang ketiga ada channel. Channel adalah medium atau sebuah wadah yang mengirimkan sinyal atau tanda dari pemancar ke penerima. Contoh HP, komputer, koran, TV, udara, dan sebagainya. Yang keempat ada decoder atau receiver. Adalah mesin penerima dan pengubah sinyal atau data biner menjadi bentuk pesan atau penerima pesan yang menginterpretasikan pesan dari sinyal yang dikirim. Yang kelima ada destination atau tujuan, yaitu pihak penerima pesan yang dituju oleh sumber informasi. Yang keenam ada noise atau gangguan. Noise ini sangat mengganggu sekali karena noise itu adalah gangguan fisik dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang menghambat proses pengiriman serta penerimaan pesan. Contohnya seperti terkait ketika kita ada kelas untuk Zoom, meeting bersama dosen atau matkul lainnya, terkala sinyal sangat menjadi noise atau sebuah gangguan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, nah, di sini ada bentuk dari model komunikasi Shannon and Weaver itu sendiri. Yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada information source, ada sumber, transmitter encoder, channel, receiver atau decoder, destination, dan juga di bawahnya channel ada noise, yaitu gangguan. Di sini ada message. Message adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada communicate atau penerima pesan atau khalayak sasaran. Pesan yang kita kirimkan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Jadi di sini ada sinyal. Sinyal yaitu mengubah pesan menjadi sinyal seperti gelombang atau data biner yang dapat dipadatkan untuk mengirimkan pesan melalui kabel atau satelit. Contoh di telepon, seperti yang tadi saya sudah bilang, di telepon suara diubah menjadi sinyal gelombang. Dan di situ juga ada receive signal, yaitu sinyal yang sudah diterima. Selanjutnya adalah salah satu komponen atau kelebihan dari Shannon and Weaver, yaitu Shannon and Weaver juga mempunyai konsep gangguan atau noise, adanya perbedaan antara information source dan transmitter. Yang ketiga berfokus pada saluran yang menghubungkan information source dengan tujuan atau destination. Yang keempat ada menyoroti proses penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Selanjutnya,
Selanjutnya ada karakteristik model Shannon dan Weaver. Yang pertama, komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Yang kedua, ada konsep gangguan atau noise membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Caranya dengan menghilangkan gangguan atau penyebab masalahnya. Yang ketiga, hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibanding komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Yang keempat, sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Yang kelima, ada tujuan atau destination berperan pasif dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penerapan model Shannon dan Weaver dalam kehidupan saya. Di sini saya menggunakan aplikasi TikTok sebagai media komunikasi. Aplikasi TikTok sebagai media komunikasi. Contoh penerapan yang saya lakukan yaitu ketika adanya tanggal tertentu yang dimana e-commerce akan mengadakan diskon produk-produk mereka. Saya selalu join live streaming khususnya pada aplikasi TikTok. Saya menyaksikan live streaming akun toko di TikTok Shop atau e-commerce yang dimana saya dapat berinteraksi, menanyakan hal terkait produk tersebut, terkait apakah stok produk masih ada, dan juga bisa melihat dengan jelas produk tersebut didemonstrasikan di dalam layar live streaming tersebut. Dan di sini ada komponen teori Shannon dan Weaver. Teori Shannon dan Weaver juga dikenal sebagai teori matematis komunikasi, merupakan model komunikasi linear yang digunakan untuk menjelaskan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran komunikasi tertentu. Dalam konteks live streaming TikTok, teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis alur komunikasi yang terjadi antara streamer dan juga audiens atau para penonton. Selanjutnya di sini ada pengirim atau sender. Dalam live streaming TikTok, pengirim adalah streamer yang berbicara, menampilkan visual atau menyampaikan pesan melalui konten mereka. Lalu ada pesan atau message. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh streamer seperti komentar, cerita, hiburan, atau promosi seperti yang tadi berdagang, seperti itu. Lalu ada encoder. Encoder adalah teknologi yang mengubah pesan streamer, suara, gambar, atau teks menjadi format digital sehingga dapat ditransmisikan melalui platform TikTok. Lalu ada channel atau saluran. Dalam konteks ini adalah jaringan internet dan aplikasi TikTok yang menjadi medium pengiriman pesan dari streamer ke audiens. Lalu ada decoder. Decoder adalah perangkat penerima seperti smartphone audiens, laptop atau juga iPad juga bisa, yang mengubah sinyal digital kembali menjadi audio, visual atau teks yang dapat dimengerti oleh audiens. Lalu ada penerima atau receiver. Penerima adalah audiens atau penonton live streaming TikTok yang menerima pesan dari streamer. Dan terakhir adalah gangguan atau noise. Noise dalam konteks live streaming dapat berupa koneksi internet yang buruk, gangguan teknis aplikasi, atau distraksi dari lingkungan audiens. Misalkan kamu sedang live streaming di tempat yang ramai dan para audiens yang sedang menonton live streaming kamu tidak dapat mendengar suara kamu dengan baik sehingga itu menjadi gangguan bagi mereka. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya lagi yang belakangan ini memang saya lakukan, yaitu cara berkomunikasi melalui sender hingga bisa sampai ke receiver, yaitu seperti pada gambar di atas. Kita dapat menanyakan pertanyaan dalam fitur komentar yang disediakan oleh platform TikTok itu sendiri. Karena hal ini bersifat live streaming, maka receiver akan langsung memberikan tanggapan terhadap pertanyaan kita.
Jadi di sini saya menanyakan, pastikan barangnya aman ya Kak, dikirim hari ini. Karena di situ juga ada, di dalam fitur live streaming itu juga ada tanda share, ada tanda like juga untuk berinteraksi, dan juga bisa memberikan komentar. Dan juga di situ juga ada, kalau bisa dilihat ada di bagian pojok kiri itu keranjang warna oranye, itu adalah gambar dari etalase produk yang sedang diskon, dan kamu dapat menanyakannya langsung, seperti misalkan komen kayak, Kak, etalase nomor 7, nanti kakaknya bakalan si penjual tokonya ini akan memperlihatkan barangnya langsung ke kita dengan jelas pada gambaran visual yang ada di live streaming TikTok tersebut. Selanjutnya, seperti yang tadi saya jelaskan, seperti pada gambar di atas, kita dapat menanyakan seputar produk tersebut, seperti apakah barang dalam kondisi bagus, berapakah harganya, apakah stok masih ada, estimasi pengiriman berapa lama, dan lainnya. Dan di sebelahnya, yaitu ada fitur komentar. Fitur komentar pada aplikasi live streaming TikTok yang memudahkan sender dan juga receiver dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada penerapan teori dalam live streaming TikTok, yaitu yang pertama, linearitas komunikasi. Proses komunikasi dalam teori Shannon dan Weaver bersifat linear. Streamer mengirimkan pesan dan audiens menerimanya. Namun interaksi dalam TikTok live streaming juga menciptakan umpan balik langsung seperti komentar, gift, atau kado bersifat virtual gitu. Dan juga reaksi atau emoji seperti yang tadi bisa di like, komen gitu, yang tidak ada dalam teori dasar Shannon dan Weaver. Kehadiran gangguan atau noise. Dalam live streaming TikTok, noise bisa mengurangi kualitas komunikasi. Misalnya, suara yang tidak jelas, video lag, atau komentar yang tidak relevan dari audiens. Yang ketiga ada efisiensi saluran. Kualitas komunikasi sangat bergantung pada saluran, yaitu TikTok dan juga koneksi internet. Saluran yang stabil memastikan pesan dapat diterima dengan baik tanpa distorsi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kalau kita live streaming di tempat yang ramai, audiens kemungkinan besar tidak akan menerima informasi yang baik dari kita. Tidak dapat menerimanya dengan baik karena suara-suara atau noise, yaitu gangguan dari lingkungan kita sendiri. Selanjutnya, konteks interaktif pada TikTok Live. Meskipun teori Shannon dan Weaver linear, live streaming TikTok lebih interaktif karena pertama, audiens dapat memberikan umpan balik langsung dalam bentuk komentar, likes, atau gift. Yang kedua, streamer bisa langsung merespons audiens, menciptakan komunikasi dua arah. Namun, inti teori tetap relevan dalam menjelaskan proses teknis penyampaian pesan dari streamer ke audiens melalui medium digital. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan seputar teori Shannon dan Weaver, boleh banget komen di bawah dan bakalan aku jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.